Allahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Zulhijjah. Hari ini kita tepat masuk di tanggal berapa Zulhijjah? Nah, ini ada yang 4, ada yang 2 ya. 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 3 Zulhijjah ya. 3 Zulhijjah 1444 Hijriah. Ada yang mungkin masih sudah tanggal 4 begitu. Perbedaan itu tentu sesuatu yang tidak perlu kita jadikan sebagai persoalan yang menjadikan kita terpecah belah ya. Sesuatu yang lumrah, hal furu'iyah, ikhtilaf yang terjadi di kita di Indonesia. Yang jelas kita sudah masuk di bulan Zulhijjah, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan bulan ini di antara bulan-bulan yang ada di bumi ini. Dalam Quran surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari 12 bulan itu ada yang disebut dengan arba'atun hurum, 4 bulan yang haram, 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang istimewa. Para ulama menjelaskan melalui hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 4 bulan itu adalah 3 berjajar ya, yaitu ada Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Kemudian yang keempat adalah bulan Rajab. Kita sekarang berada di bulan Zulhijjah, bulan yang termasuk dari bulan haram, atau bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bulan Zulhijjah ini disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat yang lain. Khususnya 10 awal atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bapak Ibu kalau baca Quran surat Al-Fajr ya, ayat kedua, kita baca ayat 1 dan 2-nya, kita akan temukan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin ashar. Ayat ini oleh para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah, begitu juga Imam Syekh Muhammad Said Tantawi rahimahullah, dalam kitab tafsir para mufassirin ya, para ulama kita menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan walayalin ashar ini kalau diterjemah dalam bahasa kita artinya adalah dan demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 ini dijelaskan oleh ulama kita, dijelaskan oleh para pakar tafsir, maksudnya adalah ashru Zulhijjah, 10 hari bulan
bulan Zulhijjah. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, ya, Allah menggunakan redaksi sumpah. Jadi bukan semacam informasi biasa, ya. Tidak seperti mengabarkan hal-hal yang pada umumnya dikabarkan dalam Al-Qur'an. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi sumpah. Wal fajri walayalin ashar. Wal fajri itu artinya demi waktu fajar dan demi hari yang 10. Berarti kan ini redaksi sumpah. Al-Imam Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, beliau adalah salah satu pakar tafsir ya yang luar biasa, diakui oleh ulama, diakui oleh kaum muslimin di seluruh dunia, mengatakan bahwa kalau ada sumpah dalam Al-Qur'an, dua hal yang harus jadi perhatian kita sebagai kaum muslimin. Yang pertama adalah yang harus jadi perhatian kita itu adalah al-muqsam bihi, yaitu objek sumpah yang Allah Subhanahu wa taala gunakan. Yang kedua, al-muqsam alai, tujuan sumpahnya. Jadi kalau redaksi sumpah dalam Al-Qur'an itu ada dua. Satu, ada objek sumpahnya. Dua, ada tujuan sumpahnya. Kalau kita lihat dalam surah Al-Fajr ini, ya, objek sumpah di ayat kedua itu adalah layalin ashar, 10 hari. Yang dimaksud 10 hari ini sebagaimana para ulama tafsir kita sampaikan merupakan Ashru Dzulhijjah, 10 hari bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena itu 10 hari pertama ini menjadi sangat istimewa. Kenapa? Karena itu disebutkan dengan redaksi sumpah dan menjadi objek sumpah dalam firman Allah di surat Al-Fajr ini. Berarti 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini bukanlah 10 hari biasa. Makanya Bapak Ibu, ya, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, dengan satu redaksi hadis yang mungkin barangkali ada yang tidak sadar, ya, bahwa ternyata 10 hari pertama ini kata Nabi dalam hadis, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar. Hari-hari yang paling utama di bumi ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bayangkan. Jadi Nabi mengistilahkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dengan afdalu ayyamid dunya. Sebaik-baik hari di dunia ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan faktanya ternyata masih banyak dari kaum muslimin yang tidak ngeh terhadap keistimewaan 10 awal Zulhijjah ini. Ya, buktinya ya masih banyak yang santai-santai saja, bahkan beranggap bahwa biasa seperti hari-hari pada umumnya. Padahal dalam Islam ternyata 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini punya keistimewaan yang luar biasa. Bahkan para ulama menjelaskan lebih utama dari 10 terakhir bulan Ramadan. Tahu begitu? Ya. Kenapa 10 terakhir bulan Ramadan itu istimewa? Karena ada satu malam yang sangat istimewa yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Andaikan Lailatul Qadar tidak ada 10 terakhir bulan Ramadan itu, maka dia 10 hari terakhir biasa. Nah, sedangkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini para ulama menyebutkan lebih utama, ya, daripada 10 hari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan malam yang paling istimewa itu ya malam 10 terakhir. Sedangkan siang yang paling istimewa itu adalah siang 10 pertama bulan Zulhijjah. Yang jelas Bapak Ibu, dalam Islam ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini sangat-sangat istimewa. Karenanya kita jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan untuk mengisi 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dengan beragam ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada satu hadis lagi ya
dari Nabi SAW, kata beliau, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada amalan, tidak ada hari yang paling Allah cintai untuk beramal soleh di dalamnya kecuali hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Jadi kalau kita melakukan amal soleh, maka itu sangat Allah cintai, khususnya kalau dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Dan hebatnya lagi hadis itu, ketika Rasul sampaikan kepada para sahabat kemudian semacam ingin bertanya kepada Nabi, kira-kira adakah yang bisa menandingi melakukan amal soleh di 10 awal Zulhijjah dengan ibadah, dengan amalan lain? Maka para sahabat membandingkan dengan satu amalan yang luar biasa. Kata para sahabat, qalu al-jihad fi sabilillah walal jihad fi sabilillah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau jihad di jalan Allah, bertempur di medan perang, apakah bisa menyaingi amal soleh di 10 pertama bulan Zulhijjah? Ini kan berarti jihad, Pak. Jihad di medan tempur, di medan perang. Ini dijadikan sebagai tolak ukur para sahabat untuk membandingkan amal soleh di 10 pertama bulan Zulhijjah. Kira-kira bisakah menandingi itu? Dan ternyata apa jawaban Nabi? Wala jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah pun tidak akan bisa menandingi beramal soleh di 10 awal bulan Zulhijjah. Subhanallah. Bayangkan, ya. Sampai jihad di jalan Allah pun ternyata tidak bisa menandingi beramal soleh di 10 awal bulan Zulhijjah. Berarti begitu istimewa, ya. Nabi menjelaskan dalam hadis itu, illa rajulan yakhruju min malihi wa nafsihi wa lam yarji thumma lam yarji ba'da dzalika bi syai'. Kecuali kalau orang itu jihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, tapi setelah itu dia tidak kembali selama-lamanya. Hartanya, dirinya dia persembahkan kepada Allah dan dia syahid, maka itu yang bisa menyaingi beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa taala di 10 awal Zulhijjah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini tentu jadi pengingat buat kita semua. Wih, subhanallah, ternyata 10 awal Zulhijjah ini sangat luar biasa. Tapi kenapa kita sudah malam ketiga Zulhijjah ini, ada yang malam keempat, tapi tidak ada penambahan, ya, tidak ada kualitas ibadah yang bertambah yang kita lakukan. Padahal ini terus berjalan, dan dia ketika sudah lewat, maka kesempatan itu akan hilang. Sampai tahun depan, kalaupun itu diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah meninggal, ya, maka kesempatan itu tentu tidak akan bisa kita dapatkan kembali. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsaru min ayyu'tiqallahu fi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di 10 awal Zulhijjah ini, khususnya di tanggal 9 Zulhijjah, itu adalah hari yang paling banyak Allah menyelamatkan manusia dari azab neraka. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari ya kita memanfaatkan 10 awal Zulhijjah ini dengan beragam ibadah-ibadah, khususnya ibadah-ibadah yang disebutkan oleh para ulama. Pertama Bapak Ibu yang harus kita lakukan ini, ya, karena ini mumpung masih awal Zulhijjah, ada beberapa hari ke depan. Pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah dengan hadirnya, dengan kita memasuki bulan Zulhijjah ini. Karenanya kalau kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah karuniakan ini, mudah-mudahan itu akan memotivasi kita untuk mengisi waktu-waktu Zulhijjah ini, awal-awal Zulhijjah ini dengan beragam ibadah kepada Allah Ta'ala. Terlebih lagi memang bersyukur ini, ya, merupakan kewajiban bagi kita semua, agar Allah Ta'ala, ya, menambahkan kita nikmat-nikmat yang lain, sebagaimana dalil dan ayat yang biasa kita hafal dan kita dengar, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, kata Allah, akan aku tambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Wa la in kafartum inna azabi
lasyadid. Tapi kalau kalian kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Itu yang pertama ya, bersyukur dulu. Alhamdulillah. Nah, karena tentu saja bersyukur masuk Zulhijjah ini hanya akan dilakukan oleh orang yang sadar bahwa ternyata betapa mulianya bulan Zulhijjah. Kalau dia tidak tahu atau dia cuek-cuek saja, maka bulan Zulhijjah ini akan lewat begitu saja, dan tentu tidak akan ada kalimat alhamdulillah, rasa syukurnya kepada Allah karena diberikan kesempatan ketemu dengan bulan Zulhijjah. Jadi yang pertama, perlu kita bersyukur. Yang kedua, at-taubatu ilallah. Amalan yang paling utama kita lakukan ya, khususnya di awal Zulhijjah ini adalah kita bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mengisi 10 awal ini ya, yang paling utama adalah kita bersegera meminta ampun, bertaubat kepada Allah. Karena tentu kita semua sadar ya, walaupun ada juga yang tidak sadar, bahwa kita ini manusia yang paling banyak salah dan dosa. Kita adalah manusia yang tak sempurna. Kita adalah manusia tempat salah dan khilaf. Rasa-rasanya tidak ada di antara kita dosa yang jauh-jauh, dosa yang di luar sana, yang dalam sini baik. Rasanya tidak ada dalam ruangan ini, dalam masjid ini, yang tidak ada dosa. Atau ada yang tidak ada dosa di masjid ini? Kalau budak kecil ya wajar ya, kalau anak-anak. Nah, kalau kita yang sudah berumur ini, rasa-rasanya melakukan dosa itu pasti pernah kita lakukan, kita pernah khilaf, kita pernah lupa, kita pernah salah, kita pernah berdosa. Ya. Tapi kata Nabi SAW, manusia memang tempat salah dan dosa, dan itu wajar, namanya manusia. Tapi bukan masalah dosa yang dia lakukan. Yang terpenting adalah kesadaran dirinya bahwa dia pernah melakukan salah, dia pasti melakukan dosa. Maka kata Nabi, khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik manusia yang bersalah itu adalah yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesempatan. Bertaubat itu sebenarnya Bapak Ibu kapan saja bisa. Setiap hari, setiap waktu memang kita bisa bertaubat kepada Allah. Tapi khusus di 10 awal Zulhijjah ini, para ulama menyebutkan kemungkinan besarnya diterima taubat kita itu lebih besar. Pintu ampunan Allah akan terbuka lebar. Dikhususkan di 10 awal Zulhijjah ini. Karena itu kalau mungkin di antara kita yang banyak salah dosa, berkali-kali kita bertaubat minta ampun kepada Allah, maka 10 awal Zulhijjah ini lebih maksimalkan lagi untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Siapa tahu ternyata di 10 awal Zulhijjah ini adalah momentum di mana Allah akan mengampuni dosa kita, yang kemudian kita akan menjadi hamba Allah yang terbebas dari azab neraka yang telah menunggu kita karena dosa yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Jadi banyak beristighfar, banyak bertaubat ya. Tentunya dengan taubat nasuha, jangan taubat sambel. Kalau taubat sambel tuh tahu dewek kan? Nah, makan sekali taubat pedasnya, besok makan lagi ya. Taubat nasuha itu adalah kita mengakui kesalahan yang kita lakukan, kemudian kita berazam tidak akan kembali mengulangi perbuatan dosa yang sama ya, sembari kita beristighfar meminta ampun kepada Allah agar dosa-dosa yang kita lakukan itu diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, nah ini al-ijtihadu fil amali salih mutlaqan. Kalau pertama tadi syukur, kedua taubat, ketiga ini adalah beramal soleh, melakukan amal soleh. Hadis tadi yang kita sebutkan, ma min ayyamin al-amal soleh fihinna habbu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari yang paling Allah cintai untuk al-amal soleh, beramal soleh. Jadi kalimat amal soleh dalam hadis ini menggunakan alif lam. Alif lam itu menunjukkan bahwa yastafid lil am,
walaysa bil khusus. Dia menunjukkan bahwa amal soleh apa saja bisa dilakukan oleh hamba Allah di 10 awal Zulhijjah ini, dan itu sangat Allah cintai ya ketika dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bentuk amal solehnya? Misalnya kita berinfak, bersedekah, kemudian menjalin silaturahim di antara kita. Ya, yang mungkin ada di antara kita tidak berteguran gara-gara misalkan persoalan yang pernah terjadi, maka inilah momentum untuk kita menjalin kembali silaturahim dengan tetangga kita yang mungkin sering menjadikan kita sering dongkol hati, ya, sakit hati dan lain sebagainya. Lepaskan itu semua, kembali jalin silaturahim. Apalagi yang memang sudah sangat akrab dengan kita dan sering ketemu dengan kita di masjid, sering lihat, tapi selama ini mungkin hanya melihat-lihat wajah, tapi sering terlintas hati ini yang hasad, iri, dengki dan lain sebagainya. Maka hilangkan itu semua, jabat tangannya, kemudian jalin silaturahim, ya, sehingga itu menjadi amal terbaik kita di 10 awal Zulhijjah ini. Begitu juga Bapak Ibu yang ada kesempatan untuk selalu belajar ilmu agama, hadir di majelis-majelis ilmu semacam ini. Ini kesempatan untuk memotivasi kita agar kemudian ini bisa saja menjadi semangat awal untuk selalu mendalami ilmu agama agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kita yang masih ada orang tua, ya, ini momentum untuk kita semua memanfaatkan waktu untuk bakti kepada mereka. Yang sudah berbulan-bulan tidak menelpon, telepon, ya kan? Apalagi kalau orang tuanya jauh, jalin silaturahim melalui WA, melalui Instagram, Facebook dan lain sebagainya, agar itu bisa menjadi kebaikan buat kita. Ifsya'us salam, hal-hal yang sederhana seperti mengucapkan salam, ya, bisa dilakukan, Pak, ketika 10 awal Zulhijjah ini. Islah bainan nas, kalaupun kita mungkin merasa ada katicanya aku ini musuh. Nah, kalau ada kesempatan untuk mendamaikan antar dua orang yang sedang bermasalah, konflik, maka lakukan itu. Jadilah mediator, memediasi persoalan kedua orang ini bisa selesai, ya. Al-ihsan ilal jiran, berbaik kepada tetangga. Ikramid dhaif atau ikramud duyuf. Kalau ada tetangga, kalau ada tamu yang datang, muliakan mereka. Itu amal soleh yang bisa dilakukan. Imatatul adza anit thariq. Kalau ada di jalan, nih kita di jalan kota nih, kadang ada sesuatu yang menghalangi jalan atau sesuatu yang bisa membuat orang tidak nyaman di jalan. Misal ada batu, ada kayu. Kalau pacak turun, Pak, turun. Singkirkan itu agar orang bisa lalu lalang dengan baik. Agar orang bisa nyaman, ya, bisa selamat. Dan bisa saja dengan kita menyingkirkan batu, menyingkirkan tadi kayu, bisa saja itu akan menjadi asbab kita mendapatkan pahala besar, khususnya di 10 awal Zulhijjah ini. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-sekali kita meremehkan amalan baik walaupun mungkin dianggap sangat sederhana. Sederhana. Seperti tadi, menyingkirkan duri di jalan, menyingkirkan kayu, batu di jalan. Mungkin bagi orang biasa baik, ya kan? Bagi orang ndak kate, "Ai Pak cuman batu, itu tidak apa-apa, paling ditabrak wong ndak sampai jatuh orang." Misalnya ada yang beranggapan begitu. Tapi tadi kata Nabi SAW, justru dengan amalan yang mungkin dianggap sederhana itu, ya, la'allahu tudkhilukal jannah, bisa saja itu yang akan mengantarkanmu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita pernah mendengar sebuah riwayat yang menyebutkan, ya, orang yang mohon maaf PSK, wanita PSK
perbuatannya kotor ya, badannya mohon maaf juga begitu kotor. Ketika dia melihat satu hewan yaitu anjing yang kehausan, kemudian dia ambilkan air, dia masukkan ke sepatunya juga kotor tentunya. Ternyata gara-gara itu menyebabkan dia menjadi ahli surga. Ya, apalagi amal-amal besar yang bisa kita lakukan, misalkan menjenguk orang sakit gitu ya, membantu orang yang sedang kesulitan dan lain sebagainya, tentu itu akan menjadikan pahala lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal soleh secara umum, apapun bentuknya. Ya. Yang keempat yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan ibadah sholat kita. Yang wajib lebih maksimalkan lagi, yang sunnah diperbanyak. Kalau yang wajib jaga kualitasnya, karena saya yakin ya Bapak Ibu tentu yang wajib tidak mungkin rasanya ditinggalkan. Sejahat-jahat orang sebenarnya kalau yang wajib ini tidak memungkinkan dia untuk meremehkan dan meninggalkan ibadah sholat yang wajib. Yang sunnah-sunnah ini diperbanyak lagi. Misal sholat duhanya ya, yang mungkin jarang-jarang 10 awal ini perbanyak sholat duhanya. Kemudian sholat rawatibnya ya, qobliyah ba'diyah. Sholat tahajudnya, bangun di tengah malam. Ini kesempatan, kapan lagi? Ya, karena sholat yang dilakukan oleh seorang hamba khususnya di 10 awal Zulhijjah ini akan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan, bangun. Karena ini cuman momentumnya beberapa hari saja ke depan. Kalau terlewatkan 10 awal ini saja lewat begitu saja. Jadi kapan lagi mau melaksanakan amal soleh seperti sholat, seperti tahajud? Kalau di 10 awal Zulhijjah yang kata Nabi SAW amalnya akan dilipat gandakan, amalnya akan diperbesar pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak kita manfaatkan, maka kapan lagi kira-kira kita akan melakukan sholat tahajudnya? Ya, jadi yang mungkin jarang tahajud, tanya yang galak biasa tahajud. Saya yakin nih wajah-wajah bapak nih ahli tahajud semua nih. Ya, ibu-ibu juga nih wajah-wajah yang ahli tahajud. Ya, galak bangun jam 2 malam. Ya, masya Allah. Kuisi rupanya. Kirain sholat tadi ya, terbangun ke kamar mandi, masya Allah, uji ibunya bapaknya rajinnya, rupanya ya, iya BAB. Habis itu balik tidur lagi. Nah, jadi kalau ada kesempatan bangun malam hari, bangun tengah malam, ke WC itu tidak apa-apa bu. Misal kita terbangun jam 2 malam karena mau buang air kecil atau buang air besar, tidak apa-apa. Nah, maksimalkan, manfaatkan, ambil wudhu, kemudian sholat. Bisa saja wasilah karena kita sakit perut, karena kita ingin buang air kecil tadi, menjadikan kita kemudian memanfaatkan untuk melakukan sholat tahajud. Ya, baik, itu sholat ya. Kemudian yang kelima adalah haji dan umroh. Nah, ini saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan haji ya, ini salah satu amalan yang terbaik yang dilakukan ya di bulan Zulhijjah ini. Tentu pahalanya luar biasa. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali adalah surga. Begitu juga umroh ya. Jadi pahalanya luar biasa di bulan Zulhijjah. Kemudian yang keenam adalah asyam, puasa. Nah ini. Puasa di 10 awal Zulhijjah, tapi sampai tanggal 9 saja ya. Kalau tanggal 10 Zulhijjah nggak boleh justru kita berpuasa. Karena tanggal 10 Zulhijjah itu adalah Idul Adha, lebaran. Idul Adha itu bahasa lainnya bisa kita maknai hari raya makan-makan. Ya kan? Makanya haram hukumnya kita berpuasa di tanggal 10 Zulhijjah pada saat Idul Adha. Puasa. Kenapa puasa ini sangat dianjurkan dilakukan di 10 awal Zulhijjah ini? Ya, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis ya, bahwa riwayat yang disebutkan oleh para istri-istri Nabi tentang kebiasaan beliau. Apa kebiasaan beliau?
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yauma Asyura. Beliau biasa melaksanakan puasa Asyura. Puasa Asyura itu tanggal berapa? 10 Muharram, ya. Kemudian watis'an min Dzulhijjah. Beliau melakukan puasa tanggal 9 Zulhijjah. Wa thalathati ayyam min asy-syahr, dan 3 hari pada setiap bulannya. Puasa Ayyamul Bid itu namanya. Wal Itsnain wal Khamis. Kemudian puasa setiap minggunya, yaitu puasa Senin dan puasa Kamis. Nah, hebatnya lagi Bapak Ibu, puasa yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 awal Zulhijjah ini, khususnya tanggal 9 ya, itu pahalanya luar biasa ya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa su'ila an shaumi yaumi Arafah. Nabi ditanya tentang puasa Arafah. Kemudian Nabi menjawab, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa yang dilakukan 1 hari di hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah itu bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berarti 2 tahun. Puasa dilakukan oleh seorang hamba di 1 hari tanggal 9 Zulhijjah yang kita kenal dengan puasa Arafah, karena tanggal 9 itu adalah momen di mana jamaah haji wukuf di padang Arafah. Ya. Tanggal 9 Zulhijjah itu kalau ada orang yang puasa, maka pahalanya bisa menghapus dosa selama 2 tahun. Pemutihan 2 tahun. Pemutihan dosa, bayangkan, subhanallah. Ini kesempatan. Kalau 2 tahun nih Pak, kalau kita hitung-hitung ya, setahun itu berapa hari tuh? 360 hari. Ya, kali 2 berapa? 720 hari. Ya, hampir 1000 hari ya dah. Itu kalau kita hitung-hitung dosa yang kita lakukan selama 2 tahun itu banyak, luar biasa. Tapi subhanallah, Allah berikan fasilitas dengan puasa sehari baik itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu setahun, yang akan datang setahun. Tapi ini jangan juga salah kaprah memahaminya. Oh, berarti Pak Ustadz lemah berarti. Setahun yang lalu memang banyaknya dosa aku. Jadi alhamdulillah aku nak puasa lah hari Arafah nanti, agar setahun yang lalu aku bebas dari salah dan dosa. 1. Nah, karena dia ini setahun akan datang juga menghapus dosa, nah aman aku nih melakukan dosa dan maksiat setahun ke depan. Kenapa? Karena tadi puasa Arafah menjamin dihapusnya dosa setahun ke depan, maka wujud dia bebas melakukan salah dan dosa. Nah, ini yang tidak benar, salah ini, ya kan? Jangan sampai berpikir begitu. Ya. Ini menunjukkan bahwa puasa di hari Arafah itu puasa yang sangat istimewa, sampai-sampai bisa menghapus dosa selama 2 tahun. Karena dan ini fasilitas yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kapan lagi ya, dak? Dan ini hanya ada pada tanggal 9 Zulhijjah. Tidak di tanggal-tanggal yang lain. Selasa depan ya? Tanggal 9 Zulhijjah. Nah, tinggal silakan dihitung. Yang ikut pemerintah itu silakan dihitung ya, tanggal 9 Zulhijjahnya hari apa? Hari apa kira-kira? Hari Rabu. Ya. Hari dia itu kita lebaran tanggal berapa nih kalau pemerintah? 29 hari apa itu? Kamis, berarti Rabu. Hari Rabu itu adalah tanggal 9 Zulhijjah, maka itulah waktu kita berpuasa Arafah yang ikut pemerintah. Karena pemerintah menetapkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah itu di hari Senin, benar ya? Senin malam, artinya hari Selasa. Nah, sehingga tanggal 10 Zulhijjah Idul Adha itu terjadi di tanggal 28 Juni, hari Rabu. Nah, maka kita puasa 28 Juli itu 28 Juni itu hari apa? Hari Rabu itu Idul Adha. 9. Kita Kamis Idul Adha kan? Nah, Kamis. Tanggal 28 Juni itu hari Kamis ya.
adalah Idul Adha. Maka hari Rabunya itu berarti adalah puasa Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Walaupun ini jadi persoalan akhirnya. Kita berbeda. Kalau dengan Muhammadiyah sebenarnya ya nggak masalah ya, karena terjadi perbedaan dalam metode penetapan awal Zulhijjah. Dan yang jadi soal itu kalau persoalan kita berbeda dengan yang ada di Mekah. Nah, di Mekah kan dia penetapannya sama seperti teman-teman kita yang Muhammadiyah. Berarti mereka lebaran itu tanggal 28. Lebarannya ya, tanggal 28 di hari Rabu. Nah, hari Rabu itu justru kita tanggal 9 Zulhijjah. Mereka lebaran, kita puasa. Berarti yang di Mekah itu wukufnya di tanggal 27 hari Selasa. Kita masih tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Nah, terjadi perbedaan. Disinilah nanti muncul pendapat yang mengatakan, jadi ada dua Pak ya, ini perlu pemahaman kita. Pertama, ada yang mengatakan bahwa puasa Arafah itu melihat apa yang dilakukan oleh jemaah haji di Mekah. Berarti kalau mereka wukuf ya di Arafah, berarti itulah hari di mana kita puasa Arafah. Maka yang mengambil pendapat ini, dia akan berpuasa saat di mana jemaah haji sedang wukuf di padang Arafah. Maka dia akan puasa di tanggal 27 di hari Selasa. Silakan kalau ada yang berpendapat itu, tafadhol berpuasa pada saat momen jemaah haji sedang wukuf di Arafah. Tapi pendapat kedua mengatakan sebenarnya puasa Arafah itu tidak terikat dengan amaliyah jemaah haji yang wukuf di Arafah, tapi puasa Arafah itu terikat dengan tanggal Zulhijjahnya, yaitu di tanggal 9. Maka dia akan mengikuti hilal yang terjadi di negara masing-masing. Kalau di kita percayakan dengan pemerintah, mereka sudah menetapkan bahwa tanggal 9 Zulhijjah itu adalah di hari Rabu ya. Maka kita pun mengikuti hari Rabu karena dipercaya dan diyakini hari Rabu itu tanggal 28 Juni itu merupakan tanggal 9 Zulhijjah. Sehingga disitulah momentum di mana kita melaksanakan puasa Arafah. Silakan, itu bagian dari opsi ya, Bapak Ibu yang memilih mana yakin silakan ya. Yang penting jangan laju tidak berteguran gara-gara beda tanggal puasa Arafah. Ya kan? Termasuk beda Idul Adha juga nggak masalah. Yang penting keyakinan masing-masing. Walaupun bahkan ada yang mengambil jalan tengah biar adil loh jadi ya. Mana? Jadi di hari Selasa karena orang wukuf di padang Arafah, maka dia puasa Arafah. Ketika di tanggal 28 di hari Rabu, dia puasa lagi, puasa sunnah. Ya, dia puasa sunnah karena belum Idul Adha, dia ikut pemerintah. Puasanya ikut Saudi, ikut jamaah haji di Mekah, sehingga hari Selasa dia puasa Arafah, dan pada saat Idul Adha dia ikut pemerintah. Berarti tanggal 29 di hari Kamis. Begitu. Ya. Kalau kami misalkan ditanya mau ikut yang mana, kami secara pribadi ya itu mengikut pemerintah. Jadi puasanya di hari Rabu tanggal 9 Zulhijjah, kemudian untuk Idul Adhanya di hari Kamis tanggal 29 atau tanggal 10 Zulhijjah, mengikuti hilal yang ada di negara kita Indonesia. Tapi bagi jamaah yang ingin punya keyakinan, misalkan puasanya sesuai dengan manasik haji, yaitu wukuf di Arafah, maka silakan ya. Mau berbeda juga hari kita Idul Adha tidak masalah. Yang penting bahwa itu semua insya Allah dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu ya untuk sementara tentang 10 awal Zulhijjah.
Sebenarnya banyak amalan lain yang bisa kita lakukan seperti zikir, baca Quran ya. Kalau zikir ini dalam hadis sebenarnya ada disebutkan secara khusus. Zikir yang bisa dilakukan adalah takbir. Takbir itu apa, Bu? Allahu Akbar. Ya, tahlil. Apa tahlil? La ilaha illallah. Tahmid. Apa tahmid? Alhamdulillah. Ya, perbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Walillahil ham atau alhamdulillah. Dan zikir-zikir yang lain silakan. Dan yang paling utama tentu adalah baca Quran. Ini kesempatan untuk baca Quran. Jangan puasa ya, baca Quran. Ambil lagi Quran di rumah yang sudah berdebu, ya tak? Maka buka lagi, manfaatkan 10 awal Zulhijjah ini dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Dan tentunya terakhir, ya, amal yang dilakukan yang terbaik di 10 Zulhijjah ini adalah khususnya tanggal 10 ya, kita melaksanakan amaliyah kurban sampai hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Bagi yang sudah berniat berkurban, yang mudah-mudahan bisa memaksimalkan ibadah kurbannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya. Amalan yang paling Allah cintai. Ya. Amalan yang paling Allah cintai, ya, sebagaimana hadis yang tadi kami sebutkan, ya. Ma min ayyamin al-amal salih fihi ahabbu ilallah. Tidak ada hari yang paling Allah cintai untuk beramal soleh. Berarti amal soleh yang paling Allah cintai dilakukan pada hari-hari 10 awal Zulhijjah inilah yang disebut sebagai amalan yang paling Allah cintai. Dalam hadis yang lain juga ada ya beberapa jenis amalan yang paling Allah cintai. Misalkan ya kita sedekah begitu. Ada juga kita beriman kepada Allah kemudian istiqomah dan lain sebagainya. Ya kalau konteksnya adalah bulan Zulhijjah, maka amalan yang paling Allah cintai itu adalah amalan soleh secara umum. Makanya tadi disebutkan dalam hadis al-amal soleh di sini bentuknya umum, apapun bentuk amalnya, khususnya amal-amal yang wajib dan amal-amalan yang sangat dianjurkan dilakukan di 10 awal Zulhijjah seperti tadi ya, puasa Arafah, kemudian tilawah Al-Quran yang sunnah-sunnahnya ya, kemudian sholat qiyamul lail, tahajud, baca Quran dan lain sebagainya. Itu amalan yang sangat Allah Subhanahu wa taala cintai, selain amalan-amalan wajib tentunya dilakukan oleh seorang hamba. Maka ini jadi pengingat buat kita semua agar mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan 10 awal Zulhijjah ini ya untuk beramal soleh, karena amal soleh itu ahabbu ilallah, sangat Allah cintai, apalagi dilakukan di 10 awal Zulhijjah ini. Kalau dalam sholat, apa tadi? Amalan yang nampak dalam sholat. Itu gimana maksudnya tuh? Amalan nampak dalam sholat itu, kalau dalam sholat itu kan ritual ibadah yang dilakukan, ada rukun syaratnya dan lain sebagainya. Itu sebuah ibadah, ritual ibadah sholat, ya, gerakan-gerakan khusus, bacaan-bacaannya khusus, dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu semua amal, itu amal ya, dengan ritual dan gerakan bacaan khusus. Dan sholat merupakan, sekali lagi, merupakan amal yang sangat utama dilakukan oleh seorang hamba, apalagi sholat itu bernilai wajib yang 5 waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ibu-ibu? Jadi lebaran kapan nih masjid kita? Ya, silakan Pak. Ya.
Tanda diterima. Ya. Baik. Taubat ya, itu merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dan tak boleh ditunda-tunda. Wajib hukumnya disegerakan karena kita memang banyak salah dan dosa ya. Nah, cara bertaubat itu tadi sudah disebutkan, bisa dengan istighfar, dengan sholat taubat, dengan meminta ampun kepada Allah ya, dengan mengucapkan astaghfirullah minimal atau agak panjang dikit astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi ya, dengan sayyidul istighfar dan lain sebagainya, yaitu bisa dilakukan oleh kita untuk bertaubat minta ampun kepada Allah. Tentang apakah tanda bahwa taubat itu Allah terima? Kalau tanda misalkan ya, tanda khusus itu rasanya tidak ada yang tahu tentang apakah diterima atau tidaknya sebuah taubat seorang hamba. Karena kebetulan juga tidak ada penerimaan taubat ya seorang hamba, tidak ada panitia penerimaan taubat. Yang jelas itu hak prerogatif Allah untuk menerima atau tidaknya taubat kita. Jadi tugas kita adalah minta ampun kepada Allah, beristighfar, bertaubat. Satu itu ya. Yang kedua, tentunya secara logika sederhana kita, orang yang taubatnya diterima itu adalah mereka yang akan ada perubahan secara signifikan dalam dirinya. Tidak mungkin dia taubat, minta ampun kepada Allah, sholat sunnah, taubat, istighfar 1000 kali dalam sehari, tapi dosanya besok-besok masih dia lakukan. Ini tentu menunjukkan bahwa ya dia ini main-main taubatnya, kan gitu. Tapi dengan taubat ternyata dia berubah lebih baik, kemudian lebih semangat, lebih khusyuk ibadahnya, berubah menjadi hamba Allah yang lebih taat kepadanya, maka ini bisa saja menjadi contoh, menjadi bukti bahwa taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena terus terang saja seperti pakaian yang kotor ya, kalau pakaian kotor itu kita bersihkan, maka salah satu bukti bahwa pakaian itu sudah bersih dari kotoran adalah dia terlihat bersih dan tidak ada lagi nodanya. Begitu juga seorang hamba, ketika dosanya sudah terlepaskan, dosanya sudah dihilangkan oleh Allah, maka dia akan menjadi pribadi yang lebih taat kepada Allah dan tidak akan kembali melakukan dosa yang sama. Itulah taubat yang insya Allah bukti bahwa dia taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang melakukan taubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah itu harus yakin bahwa Allah terima taubat kita. Jangan justru kita yang ragu-ragu. Astaghfirullahalazim, kira-kira terima dah ya taubat aku nih. Astaghfirullahalazim. Jangan. Kita harus yakin bahwa istighfar kita itu Allah terima. Ya, sehingga kita pun akan semacam semangat ya untuk memperbaiki diri. Kalau kita pun ternyata tidak yakin, dan ini akan jadi persoalan akhirnya. Sehingga Bapak Ibu, dalam ayat Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam salah, dalam dosa. Melampaui batas, dosanya banyak luar biasa. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa hambanya sebanyak dan sebesar apapun dosanya. Makanya harus optimis. Dosa kita Allah ampuni, dan kita juga di waktu yang sama memperbaiki diri dan tidak akan kembali mengulangi dosa yang pernah kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan khilaf yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu udah masuk Isya ya, kita tutup bersama-sama dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la musafiran illa wasalta wa la maridan illa syafaita wa la daynan illa qadaita wa la mayyitan illa rahimta wa la hajatan min hawaij dunya illa qadaitaha wa syartaha ya rabbana ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina
إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.